Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah lebih dalam nih soal materi yang Anda kasih kemarin tentang menilai kualitas tegakan hutan tanaman. Iya, betul. Ini kayaknya dari diskusi teknis kehutanan gitu ya. Iya. Nah, misi kita nih, kita coba pahami bareng-bareng apa sih indikator tegakan yang bagus itu, terutama kalau buat benih kan, Iya, dan gimana cara nilainya di lapangan. betul sekali. Fokusnya memang jangan cuma lihat angka rata-ratanya aja, tapi lebih ke dalam, ke struktur tegakannya itu sendiri. Oke. Kita akan coba telusuri konsep penting kayak sebaran normal, sama pemilihan pohon induk yang ditekankan di materi itu. Sip. Mari kita mulai dari konsep kualitas tegakan dulu deh. Sumber ini kan nyebut itu maksudnya apa sih sebenarnya? Dan grafik sebaran normal yang kayak lonceng itu, gimana itu bantu kita paham? Gini, kualitas tegakan itu ya cerminan kondisi pohon-pohon di satu area secara keseluruhan. Nah, sumber Anda tuh pakai analogi statistik. Ada grafik sebaran normal yang bentuknya kayak lonceng itu. Nah, itu artinya mayoritas pohon ukurannya, misalnya diameter ya, itu dekat-dekat sama rata-rata. Pohon yang kecil banget atau gede banget jumlahnya sedikit. Oke. Ini kondisi ideal buat hutan tanaman, menunjukkan pertumbuhannya lebih seragam, lebih sehat, gitu. Sebaliknya, kalau grafiknya miring atau menjulang di satu sisi aja, itu namanya sebaran tidak normal. Oh, jadi ngelihat bentuk lonceng itu bukan cuma soal statistik ya, tapi kayak cara cepat buat nilai potensi, kesehatan sama keseragaman tegakannya gitu ya? Betul, betul. Bisa dibilang gitu. Terus kalau grafiknya nggak normal, misalnya miring ke kiri kayak contoh di materi itu, yang banyak pohon kecilnya. Itu konsekuensi nyatanya di lapangan apa kalau dibiarin aja? Nah, ini dia poin penting dari sumbernya. Kalau grafik miring ke kiri, artinya kan banyak pohon kecil yang tertekan, gitu. Dan cuma sedikit pohon besarnya. Meskipun, ya diameter rata-ratanya mungkin kelihatan lumayan. Katakanlah 20 cm. Iya iya. Tapi harapan buat dapat kayu pertukangan yang bagus jadi tipis. Dan ini kondisi yang, wah jelek banget buat sumber benih. Pohon-pohon kecil ini kan pertumbuhannya kehalang. Sumbernya bilang, lama-lama kesenjangannya makin lebar. Malah, pohon besar yang sedikit itu bisa ikut mati juga. Waduh, berarti kalau kita ambil benih dari tegakan yang kayak gitu, ada resiko besar ya nanti keturunannya polanya bakal mirip-mirip induknya yang kurang bagus itu. Jadi gitu lagi. Benih dari tegakan yang sebenarnya bermasalah, meskipun ada beberapa pohon gede di dalamnya. Keseragaman itu penting, tapi sumber ini juga ngingetin, bukan keseragaman klonal ya. Oh, kayak contoh kultur jaringan PTH1 itu. Iya, betul. Kalau tujuannya untuk sumber benih, menurut materi ini, itu nggak bisa. Kemungkinan sih ya, karena sumber benih itu kan butuh keragaman genetik buat adaptasi jangka panjang. Klon tunggal nggak punya itu. Masuk akal. Nah, sumber ini juga detail ya soal pengukuran sama pemilihan pohon induk. Disebutkan dari puluhan pohon di petak ukur, mungkin cuma 5 sampai 10 yang kepilih. Kok seleksinya ketat banget gitu? Iya, karena pohon induk itu harus super lah istilahnya. Kriterianya banyak. Penampilannya harus bagus, sesuai tujuan, misalnya batangnya lurus buat kayu. Terus harus sehat, nggak tertekan pohon lain. Dan yang paling penting, harus bisa berbunga atau berbuah. Nah, nggak semua pohon memenuhi syarat ini, apalagi yang kecil atau yang pertumbuhannya agak lambat gitu. Oke, oke. Seleksi ketat ini juga, kata sumbernya, penting buat menduga potensi produksi benih yang lebih realistis. Makanya perlu juga pakai petak sampel yang benar-benar mewakili variasi di area yang luas, misalnya 10 hektar gitu. Tapi sumber ini realistis juga ya, ngangkat dilema di lapangan nih. Kadang katanya petugas ya tetap aja ambil benih dari pohon yang nggak kepilih. Soalnya lebih gampang diakses mungkin ya. Betul, itu realita lapangan, diakui kok sama materinya. Nah, terus apa dong gunanya seleksi susah-susah kalau prakteknya bisa gitu? Nah, menurut materi ini, seleksi itu tetap penting banget. Pertama, ya kita jadi punya data potensi kualitas sebenarnya. Kalau benihnya diambil dari pohon-pohon terbaik, itu kan Iya. jadi patokan. Oke. Kedua, ini jadi dasar buat perbaikan ke depan. Sumbernya kasih ilustrasi gini. Misalnya, tegakan awal, sebutannya TBT ya, tegakan benih teridentifikasi, rata-rata diameternya 25 cm. Anakannya nanti potensinya mungkin ya sekitar segitu. Iya.
Tapi kalau dilakukan penjarangan, jadi pohon yang jelek atau kurang bagus dibuang buat kasih ruang ke yang lebih unggul. Nah, rata-rata diameter pohon yang tersisa kan naik. Misalnya jadi 30 cm, statusnya jadi TBS, tegakan benih seleksi. Oke. TBS ya? Iya. Nah, harapannya, anakan dari pohon-pohon TBS yang lebih baik ini, potensinya juga ikut naik. Jadi, ya ke arah 30 cm juga. Ini kayak upaya naik kelas gitulah buat kualitas genetiknya secara bertahap. Jadi intinya sumber ini kayak ngingetin kita ya kalau angka rata-rata itu bisa menipu. Kunci kualitas hutan tanaman ke depan, apalagi buat benih, itu justru ada di pemahaman kita soal distribusi ukuran pohonnya. Betul. Dan seleksi ketat individu pohon yang terbaik. Bukan cuma lihat angka tengahnya aja. Pemilihan pohon induk itu penting banget, meskipun ya penerapannya di lapangan banyak tantangannya. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran lanjutan nih, buat Anda renungkan yang nyambung dari diskusi kita barusan. Apa tuh? Gini, mengingat ada katakanlah jurang ya, antara seleksi pohon induk yang ideal di atas kertas sama praktik pengumpulan benih di lapangan yang kadang terkendala akses atau biaya. Nah, kira-kira gimana ya strategi pengelolaan hutan yang bisa secara efektif menjembatani jurang ini? Supaya perbaikan kualitas hutan tanaman di masa depan itu benar-benar terjadi. Nggak cuma bagus di rencana aja.